Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi ini kita akan belajar lagi meskipun lewat video online. Ya, pelajaran hari ini menyambung pelajaran-pelajaran kita yang sebelumnya, yaitu tentang mengasihi. Aku mengasihi tanpa membeda-bedakan. Kita sudah belajar tentang Dr. Lee. Masih ingat kan, Lee Darmawan Lee yang sudah pensiun dari dinas kedokteran, dinas kesehatan. Dia menyumbangkan seluruh hartanya lalu dibelikan sebuah kapal, dan dia mengubah kapal itu menjadi sebuah rumah sakit. Dengan itu dia bisa melayani semua orang, dia bisa mengobati semua orang yang ada di pulau-pulau kecil, di pulau-pulau terpencil, baik itu orang kaya, orang miskin, orang apa saja, dia mau melayani. Nah, itu bukti bahwa Dr. Lee mengasihi semua orang tanpa memandang bulu atau tanpa beda-bedakan. Jauh sebelumnya Tuhan Yesus juga pernah mengajarkan pada kita di dalam Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Lukas 10 ayat 25 sampai 37 itu tentang perumpamaan seorang Samaria. Pada suatu kali orang Farisi datang pada Tuhan Yesus. Mereka katakan, "Tuh guru, perbuatan baik yang mana yang bisa membuat kita masuk dalam kerajaan surga?" Tuhan katakan apa? "Kasihlah sesama manusia." Itu kan Tuhan katakan, orang Farisi katakan apa? "Siapa sesamaku manusia?" Akhirnya Tuhan menjawab dengan perumpamaan. Ada orang kaya dari Yerusalem pergi ke Yeriko. Tapi di tengah-tengah jalan orang kaya ini dirampok sampai hartanya habis. Bahkan bukan cuma hartanya habis, dia dipukuli sedemikian rupa sampai sekarat, sampai setengah mati. Setelah itu ditinggal pergi sama para perampok-perampok itu. Sementara dia hampir mati, datanglah orang-orang Lewi. Dia datang melewati jalan itu, tapi begitu melihat orang ini, dia menyingkir orang-orang Lewi ini, tidak mau menolong. Selang tidak berapa lama, imam-imam datang juga. Tapi begitu melihat, dia nggak mau menolong, dia pergi. Karena apa? Mereka mungkin berpikir, aku nggak kenal sama orang ini, atau kalau aku tolong, aku justru merepotkan mereka. Gitu. Dia merepotkan saya, menjadi repot gitu kan, nolong orang kan repot. Nah, setelah itu datanglah seorang Samaria. Orang Samaria itu dikenal sebagai orang yang berdosa oleh orang Yahudi. Dianggap sebagai orang berdosa, dianggap sebagai orang kafir. Dulu pernah orang Samaria itu saking bencinya sama orang Yahudi, ketika orang Yahudi berdoa itu, mereka melemparkan tulang-tulang hewan, tulang-tulang manusia ke tempat ibadahnya orang Yahudi di Bait Allah, sehingga orang Yahudi semakin benci kepada orang Samaria, sehingga orang Samaria dianggap sebagai orang yang haram, orang kafir. Nah, gitu. Tapi justru orang Samaria itu datang, dia itu yang dianggap sebagai orang berdosa, dia justru mau menolong orang ini. Orang yang hampir mati dia tolong. Bukan cuma dia tolong, dia basuh semua luka-lukanya itu, dibersihkan, dirawat. Habis itu dia bawa ke kota, dia ada penginapan, dia titip kepada orang yang merawat penginapan. Supaya apa? Supaya orang sakit ini dirawat. Padahal orang Samaria itu tidak kenal sama orang ini yang ditolong itu. Nah, Tuhan katakan, Tuhan tanya sama mereka, siapa yang mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri? Orang-orang jawab, ya ini, orang yang menolong ini, ya orang Samaria itulah orang yang mengasihi orang sesama manusia seperti diri sendiri, meskipun tidak kenal. Nah, Tuhan dari sini Tuhan mengajarkan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga demikian, kita harus mengasihi semua orang meskipun orang itu mungkin merepotkan kita. Kita harus mengasihi semua orang meskipun orang itu menjengkelkan kita, tetap harus kita mengasihi. Dan kasih itu timbul dalam hati kita. Kasih itu diberikan Tuhan kepada kita, kepada anak-anakku, kepada Pak Titus, kepada orang tuamu. Banyak hal yang kita bisa kita lakukan untuk mengasihi orang lain, menuruti orang tuamu, menolong orang, banyak sekali, meskipun tidak kita kenal. Atau kalau ada orang lewat, ternyata orang itu kelaparan, tanpa diminta pun kalian bisa masuk ke rumah, ambil nasi atau apa, diberikan kepada orang itu, bisa saja. Tapi saat ini, bagaimana bukti kasih kalian? Sederhana aja, ketika kalian tinggal di rumah, ada di rumah terus tanpa pergi kemana-mana, mengikuti anjuran pemerintah, itu termasuk kalian juga mengasihi sesama. Karena apa? Dengan tinggal di rumah, maka resiko ketularan atau menulari corona itu sedikit sekali. Dengan demikian, maka pekerjaan para medis itu menjadi lebih ringan, meringankan pekerjaan para medis. Juga meringankan orang lain juga. Nah, itu bukti kita mengasihi sesama. Meskipun kita tidak kenal para medis, ya itulah bukti bahwa kita mengasihi sama, kalian mengasihi sama tanpa memandang bulu.
tanpa memandang siapa manusia itu. Tuhan katakan juga di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul Selasa 10 ayat 34 dan 35, Tuhan katakan kepada Petrus bahwa Tuhan tidak membeda-bedakan manusia. Ingat, Tuhan tidak membeda-bedakan manusia. Oleh karena itu, kita juga tidak boleh membeda-bedakan sesama kita. Kita harus mengasihi orang tanpa membeda-bedakan. Puji nama Tuhan. Pelajaran kita hari ini cukup sekian. Kalau ada ada tugas-tugas, nanti Pak Atis infokan melalui grup ya. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati dan tetap di rumah saja. Jangan lupa jam 10 carik supaya sehat. Jangan lupa juga berdoa, doakan orang tua, doakan diri kalian, doakan para medis. Tuhan memberkati. Amin.